Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi para periset Indonesia, khususnya bagi adik-adik yang semester-semester akhir yang mau menyelesaikan skripsinya. Kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi tentang bagaimana pemilihan topik penelitian. Pemilihan topik ini agak penting karena akan mengantarkan adik-adik untuk mudah menyelesaikan skripsi dalam proses dan waktu yang telah ditentukan. Bagaimana cara pemilihan topik atau syarat-syarat apa yang harus kita penuhi pemilihan topik penelitian yang akan kita lakukan. Pertama, adik-adik harus menjawab apakah topik tersebut dapat dijawab secara efektif melalui sebuah proses penelitian. Adik-adik harus bertanya pada diri, kira-kira topik ini bisa nggak dijawab dalam penelitian? Atau tanpa penelitian saja topik ini udah bisa terjawab. Jadi apa beda menjawab sebuah pertanyaan yang biasa saja dengan pertanyaan melalui penelitian? Itu adalah ada hal kedalaman dan membutuhkan ilmu di dalamnya. Tentu yang kita tanyakan adalah topik tersebut berkaitan nanti dengan hal-hal yang akan kita teliti. Misalkan kalau saya ingin meneliti tentang gap, ya, ada sesuatu di sekolah, apakah permasalahan tersebut bisa diselesaikan lewat penelitian? Atau mungkin diskusi dengan guru saja persoalan itu sudah selesai? Atau hanya kebijakan dari kepala sekolah, hal itu sudah selesai? Ini yang membedakan antara topik penelitian yang bisa dilakukan melalui penelitian dan topik yang bisa diselesaikan tidak perlu melalui penelitian. Yang kedua, apakah topik tersebut yang Anda ingin ajukan itu memiliki makna? Maksudnya begini, apakah penelitian tersebut jika Anda lakukan akan bermakna misalkan untuk, saya kembali lagi ke sekolah ya, apakah bermakna untuk sekolah atau bermakna untuk pengetahuan? Pertanyaan bermakna ini maksudnya adakah fungsinya, maksudnya adakah gunanya nanti jika kita melakukan penelitian? Guna ini bisa untuk pengembangan pengetahuan, bisa juga untuk tujuan praktis ya. Misalkan kalau kita meneliti sebuah masyarakat, maka dengan penelitian kita ada perubahan yang dialami oleh masyarakat, atau minimal orang tahu tentang masyarakat itu, belum tersentuh dengan sebuah penelitian. Berikutnya ini adalah bagaimana kita mengolah topik itu menjadi pertanyaan, pentingkah penelitian itu dilakukan? Nah, ini yang sering juga ditanyakan, apakah topik penelitian yang adik-adik pilih itu merupakan hal yang baru, atau penelitian itu kelanjutan dari yang pernah diteliti sebelumnya? Hal ini harus dijelaskan antara baru dengan kelanjutan. Akan jelas penelitian, topik penelitian Anda ambil itu bukan duplikasi. Kemarin-kemarin saya sudah sering sampaikan bahwa jangan sekali-sekali adik-adik menduplikasi sebuah penelitian yang sebenarnya sudah pernah orang lakukan. Lebih fatal lagi di tempat, di lokasi yang sama. Hanya yang berubah itu siapa yang melakukan penelitian. Ini hati-hati untuk adik-adik, tolong jangan melakukan duplikasi dari sebuah penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kalau melanjutkan itu berbeda. Jadi kalau melanjutkan itu berarti ada rekomendasi dari penelitian sebelumnya yang merekomendasikan untuk penelitian akan datang untuk beberapa hal. Misalkan rekomendasi itu tentang ada variabel atau indikator yang belum diteliti sehingga direkomendasikan kepada peneliti akan datang untuk meneliti sebelumnya. Itulah yang dikatakan dengan penelitian lanjutan. Beda duplikasi ya. Kalau duplikasi itu kan berarti sepenuhnya Anda mengambil hasil riset orang. Nah, ini juga penting Anda perhatikan bahwa topik penelitian yang Anda ambil itu harus sesuai dengan kompetensi Anda. Misalkan kalau adik-adik dari jurusan mesin, adik-adik dari jurusan teknik misalkan, jangan meneliti tentang sosial. Atau sebaliknya, adik-adik yang tiba-tiba dari ilmu sosial mau terjun meneliti tentang sebuah alat yang membutuhkan di laboratorium kimia. Itu nggak boleh. Ini yang dikatakan bahwa penelitian, topik penelitian itu harus sesuai dengan kompetensi Anda. Secara umum dikatakan harus sesuai dengan bidang studi yang Anda geluti selama ini. Berikutnya, Anda harus bertanya apakah topik tersebut dapat didesain dan ditangani Anda sendiri sebagai seorang peneliti.
dalam proses mengerjakan skripsi tersebut, adik-adik tentu melakukannya dengan sendiri ya, dibantu dengan orang lain. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah selama proses mengerjakan skripsi ini tentu adik-adik ketika memilih topik itu memang mampu adik kerjakan mulai dari pembuatan proposal, kemudian melakukan penelitian, sampai membuat laporan skripsi, lahannya adik-adik. Jadi jangan coba-coba mengambil topik yang kira-kira di luar kemampuan proses tadi ini, mulai dari pembuatan proposal, melakukan penelitian, sampai membuat laporan. Penting diperhatikan oleh adik-adik. Jadi jangan bernafsu ya. Jadi penelitian itu harus topik yang adik-adik pilih itu memungkinkan untuk diteliti. Memungkinkannya itu pertama, itu dari segi waktu ya. Karena adik-adik dibatasi oleh waktu. Jangan mau misalkan tiba-tiba mau bikin penelitian yang 3 tahun. Lah adik-adik kuliah itu kan tinggal berapa bulan lagi untuk menyelesaikan skripsi. Jadi batas misalkan saya hanya mampu meneliti sekitar 3 atau 4 bulan. Nah berarti kira-kira topik apa tuh yang bisa diambil dalam waktu diselesaikan dalam 3 bulan. Karena saya anak kos, kemudian ya jauh dari orang tua, tentu ada biaya yang dikeluarkan di dalam penelitian itu. Nah saya juga harus memperhitungkan biaya itu. Minimal biaya itu bisa Anda tanggung dan kemampuan Anda sudah diperhitungkan ketika penelitian itu sudah berjalan. Kemampuan tenaga Anda artinya secara pribadi Anda mampu nggak melakukan penelitian dengan topik yang Anda pilih tadi itu. Waktu, kemudian tenaga, kemudian biaya, ini juga harus menjadi perhatian ketika Anda memilih sebuah topik penelitian. Berikutnya, apakah topik yang Anda pilih itu tidak berbahaya? Nah, ini juga harus diperhitungkan. Jangan sampai adik-adik, lakukan penelitian di mana saja. Tiba-tiba Anda misalkan gini ya, Anda meneliti tentang sebuah ekosistem di sungai yang deras, di mana Anda harus berenang. Sementara Anda tidak tahu berenang. Lah itu kan namanya cari resiko. Jadi penelitian ini harus Anda perhitungkan tentang bahayanya. Hal-hal bagaimanapun Anda tetap harus memperhatikan diri Anda sebagai seorang peneliti. Kesemua topik yang Anda pilih sebagai persyaratan ini harus adik-adik perhitungkan. Ada hal-hal yang sudah antisipasi dari awal. Apakah mulai dari judul itu bisa Anda laksanakan, kemudian kemampuan Anda, biaya, kemudian bagaimana Anda melihat mulai dari proses awal sampai akhir. Inilah yang harus adik-adik perhatikan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Adik-adik tetap bersemangat untuk melakukan penelitian, dan adik-adik yang baru merancang skripsinya telaten ya. Orang membuat skripsi itu kuncinya di tekun dan telaten ya. Jadi telaten bertemu dengan dosen, telaten bertemu dengan responden. Jadi tidak boleh kita seenaknya saja. Jadi disiplin dan integritas itu akan menjadi bagian dari kita. Ingat motto kita, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.